Engine. Angin luar atuh. Wajib kabagian Ibu Siti Khadijah yang merawat Ibu Cut Nyadin ketika di Sumedang. Iya, saya keturunan yang keempat dari Ibu Siti Khadijah. Jadi begini ceritanya ya, dengerin adik-adik. Ibu Cut Nyadin lahir di Aceh. Tanggal 6 November 1848. Kemudian Ibu Cut Nyadin menikah dengan Panglima Perang. Sampai dia punya anak satu, perempuan yang bernama Cut Jambang. Tetapi tidak lama anaknya dan suaminya ini mati ditembak oleh Belanda. Beberapa tahun kemudian Ibu Cut Nyadin ini menikah lagi dengan Teku Marjohan. Tetapi Teku Marjohan pun nasibnya sama, dia meninggal ditembak oleh Belanda. Kemudian Ibu Cut Nyadin dipanggil oleh keluarganya untuk tinggal bersama keluarganya, tetapi Ibu Cut Nyadin tidak mau. Dia lebih baik tinggal di lingkungan Masjid Baitur Rahman untuk melanjutkan ibadahnya. Tetapi masjid itu pun nasibnya sama, hancur dibakar oleh Belanda. Disitulah Ibu Cut Nyadin tidak terima sehingga disumbar atau berkata, lebih baik saya buta daripada melihat seorang kafir di tanahnya. Nah, disitulah Ibu Cut Nyadin mulai turun berjuang melawan Belanda. Dia yang pertama adalah membela agama, kedua baru membela negara. Selama dia berjuang melawan Belanda selama 33 tahun dari hutan ke hutan, dari gunung ke gunung, sampai dia mendapatkan sakit. Sakitnya yaitu tidak bisa melihat, ya, bukan sakit-sakitan. Nah, kemudian sakitnya ini diketahui oleh panglimanya yaitu Teku Panglaut. Teku Panglaut ini merasa kasihan melihat seorang perempuan sudah tua tinggal di hutan belantara, takut ada apa-apa dengan binatang. Maka dia datang ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cut Nyadin ditangkap, tetapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disakitin pun nggak boleh. Nah, setelah itu Belanda menyetujuinya. Setelah menyetujuinya, kemudian tepatnya tanggal 6 November 1905 Ibu Cut Nyadin ditangkap. Kemudian dibawa ke markas Belanda di Aceh. Dan tahun 1906 Ibu Cut Nyadin dibawa ke Jakarta dengan satu juru bicara dan satu pengawal. Nah, juru bicaranya ini tidak diketahui namanya, tetapi pengawalnya yaitu Teku Nana yang berusia 15 tahun. Nah, kemudian setelah sampai di Jakarta, Ibu Cut Nyadin ini mau diasingkan lagi. Tetapi Ibu Cut Nyadin bicara, boleh saya diasingkan, tetapi ke Sumedang. Padahal nggak tahu Sumedang itu di mana. Jangankan saudara, kenalan pun nggak ada. Istilahnya asal bicara. Itu. Nah, setelah itu dibawalah ke Sumedang, dan setelah sampai di Sumedang, Ibu Cut Nyadin diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang. Nah, Bapak Bupati Sumedang ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Aceh dan bahasa Arab, maka dia memanggil tokoh ulama pertama di Sumedang, yaitu Kiai Haji Sanusi. Kiai Haji Sanusi ini adalah orang yang membangun Masjid Agung Sumedang yang di alun-alun. Tokoh ulama pertama di Sumedang, imam pertama di Sumedang, penghulu pertama di Sumedang, yaitu Kiai Haji Sanusi. Nah, setelah ngobrol-ngobrol oleh Kiai Haji Sanusi ini, dibawalah Ibu Cut Nyadin ini ke rumahnya dan tinggallah di rumah Kiai Haji Sanusi, dirawat khusus oleh cucunya Kiai Haji Sanusi, yaitu Ibu Siti Khadijah. Tetapi rumahnya Kiai Haji Sanusi sekarang sudah tidak ada, sudah
dibongkar tahun 1979. Jadi Ibu Cut Nyadin di Sumedang tidak pernah meninggalkan barang sekecil apapun. Seandainya ada yang mengatasnamakan barang Cut Nyadin itu bohong. Ya, salah satu contoh rumah tinggal Cut Nyadin itu bohong ya. Nah, itu, mungkin sejarah ini sampai di sini dulu. Sebelum dilanjut, apakah ada yang bertanya enggak? Enggak ada? Ya. Nah, kemudian ini makam Ibu Cut Nyadin setelah di Sumedang bercerita tentang suaminya Teku Marjohan yang di Aceh, walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Ketakutan keluarga Kiai Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Prabu. Jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin dari Aceh. Tahunya Ibu Ratu keluarga Kiai Haji Sanusi. Itu. Dan ini makam Ibu Cut Nyadin baru diketahui setelah 50 tahun bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Karena awalnya itu ini adalah makam Ibu Ratu. Gitu. Bagaimana bisa diketahui? Ini atas perintah Presiden Soekarno menyuruh kepada Dr. Ali Hashimi agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Nah, kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini menanyakan dan menelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan pada waktu itu Ibu Siti Khadijah masih ada. Itulah sejarahnya sampai diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Mungkin itu penjelasan sejarah Cut Nyadin yang mana turun-temurun, dan barangkali kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak ada mungkin saya kembalikan kepada panitia untuk membaca doanya. Ya, dan terima kasih. Hari nanya ke teh bujur sepitu kan. Ya Allah. Sama tuh kewe ah. Mana pun cocok. Kalau tadi itu. Ya, reklam. Bisanya deh. Kawan. Dioyak. Tinggal kun. I love you, Aci
gitu. Yes.